Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota, seringkali kita lupakan orang-orang terkasih yang menanti perhatian kita. Cerita ini tentang Ibu Sari, seorang ibu yang rindu akan cucunya, tetapi terlantar dalam kesibukan anak-anaknya. Mari kita simak kisahnya dan ambil hikmah dari perjalanan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita yang menginspirasi dan menyentuh hati. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang penuh makna. Mari kita mulai dengan mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota yang tidak pernah sepi, hiduplah seorang ibu tua bernama Ibu Sari. Setiap harinya, ia menghabiskan waktu di beranda rumahnya yang sederhana, sambil memandangi jalanan yang ramai oleh orang-orang yang berlalu lalang. Ibu Sari merasa bahwa dunia di sekitarnya berputar dengan cepat, sementara dirinya seolah terjebak dalam waktu. Di balik senyumnya yang lembut, tersimpan kerinduan yang mendalam. Rindu akan cucunya, Dina, yang tinggal tidak jauh dari situ, namun terpisah oleh kesibukan yang menghalangi mereka untuk bertemu. Setiap kali mendengar tawa anak-anak di luar, hatinya bergetar. Betapa indahnya jika aku bisa melihat cucuku bermain, gumamnya dalam hati. Pagi itu, Ibu Sari memutuskan untuk mengunjungi anak-anaknya, Budi dan Nina. Dia ingin merasakan kehangatan keluarganya dan, yang paling penting, bertemu dengan Dina. Dengan semangat yang menggebu, ia mengenakan pakaian terbaiknya dan menyisir rambutnya. Hari ini pasti menyenangkan, pikirnya, membayangkan betapa bahagianya ia bisa menghabiskan waktu bersama mereka. Namun, saat sampai di rumah anak-anaknya, Ibu Sari mendapati suasana yang berbeda. Budi, anak sulungnya, tampak sangat sibuk dengan laptopnya, sementara Nina sedang berbicara di telepon, tampak cemas. Ibu Sari merasa seolah-olah datang di saat yang tidak tepat, tetapi ia berusaha untuk tidak mengganggu. Setelah menunggu beberapa saat, Ibu Sari memutuskan untuk menyapa Budi. "Nak, Ibu datang untuk menjenguk kalian." "Ibu merindukanmu," ujarnya dengan nada lembut. Budi, yang masih fokus pada layar, hanya mengangguk tanpa menoleh. "Ibu, kami sibuk sekali hari ini," serunya, suaranya penuh dengan kekhawatiran. "Proyek besar menanti, dan aku harus menyelesaikannya secepat mungkin." Ibu Sari merasa sedikit kecewa, tetapi ia berusaha memahami. Ia tahu bahwa anak-anaknya bekerja keras untuk masa depan mereka, dan ia tidak ingin menjadi penghalang. Nina, yang mendengar percakapan itu, segera menghampiri Ibu Sari. "Ibu, maafkan aku. Aku juga sangat sibuk. Ada presentasi penting yang harus disiapkan untuk klien," ujarnya dengan nada menyesal. Ibu Sari tersenyum, meski ada rasa sakit di dalam hati. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu bisa menunggu," jawabnya, mencoba menutupi rasa sepinya. Namun, di dalam hatinya, kerinduan akan cucunya semakin menggelora. Ia berharap bisa menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, tetapi sepertinya itu hanyalah impian yang harus ditunda. Ibu Sari duduk di ruang tamu, menunggu kesempatan untuk berbincang dengan anak-anaknya. Sambil menunggu, ia mengeluarkan ponselnya dan menelusuri foto-foto Dina. Setiap gambar menciptakan kenangan manis di benaknya. "Ah, cucuku," ucapnya perlahan, menatap foto Dina yang ceria dengan senyuman lebar. Dalam hatinya, ia merindukan saat-saat ketika ia dan Dina bermain bersama di taman, berlari-lari dan tertawa gembira. Waktu berlalu, dan Ibu Sari merasa semakin kesepian, terjebak dalam kerinduan yang mendalam dan tidak terbalas. Kenapa mereka begitu sibuk? Apakah aku sudah tidak berarti lagi bagi mereka? Pikirnya, air mata menggenang di matanya. Ibu Sari merasakan kesedihan menyelimuti hatinya saat melihat jam dinding yang berdetak pelan. Setiap detak itu seolah mengingatkannya bahwa waktu berlalu dengan cepat, sementara ia hanya menunggu tanpa kepastian. Ia merasa terasing di dalam rumah anak-anaknya sendiri, yang seharusnya menjadi tempat yang hangat dan penuh kasih. "Sepertinya aku harus pergi," pikirnya, berusaha meyakinkan diri bahwa keputusan itu adalah yang terbaik.
Ia tidak ingin menjadi beban bagi anak-anaknya yang sudah terlanjur sibuk dengan kehidupan masing-masing. Mungkin lebih baik jika aku kembali ke desa, ia ucapnya dalam hati, berusaha menenangkan diri. Sebuah perasaan hampa melanda Ibu Sari ketika ia memberitahu Budi dan Nina tentang niatnya untuk pulang. "Nak, Ibu tidak ingin mengganggu kalian. Ibu rasa lebih baik jika Ibu kembali ke desa," katanya dengan suara lembut, tetapi tekadnya sudah bulat. Budi dan Nina terkejut mendengar keputusan Ibu Sari. "Ibu, jangan pergi. Kami akan menyelesaikan pekerjaan ini dan segera menemui Ibu," Budi berujar dengan nada khawatir, seolah-olah ia baru menyadari betapa pentingnya keberadaan Ibu di samping mereka. Nina menambahkan, Ibu, kami merindukan Ibu juga. Kami hanya terlalu sibuk saat ini." Namun, Ibu Sari merasakan ketidakpastian dalam suara mereka, dan hatinya semakin berat. Dalam perjalanan pulang ke desa, Ibu Sari merenungkan banyak hal. "Apakah anak-anakku masih mencintaiku?" ditanyanya dalam hati, air matanya mengalir tanpa bisa ia bendung. Setiap kali ia teringat akan Budi dan Nina, rasa rindu dan kesedihan menjadi satu. Ia merasa seperti bayangan yang mengintai kehidupan mereka, tidak lebih dari sekadar pengingat akan masa lalu yang indah. "Aku telah memberikan segalanya untuk mereka," ia pikirnya, teringat semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Dari pagi hingga malam, ia berjuang untuk memastikan anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun kini, semua itu seolah sia-sia, karena mereka tidak memiliki waktu untuknya. Sesampainya di desa, Ibu Sari berusaha untuk tidak larut dalam kesedihan. "Aku harus tetap kuat," ia ucapnya kepada dirinya sendiri. Ia tidak ingin anak-anaknya merasa bersalah karena kesibukan mereka. Di desa, ia mulai kembali menjalani rutinitasnya, bergabung dalam kegiatan-kegiatan komunitas. Ia bertemu dengan teman-teman lamanya, berbagi cerita dan canda tawa. Meskipun hatinya masih menyimpan rindu, ia berusaha untuk mencari kebahagiaan di sekelilingnya. Mungkin ini saatnya untuk menemukan kebahagiaan sendiri, ia pikirnya, sambil tersenyum kepada teman-temannya yang menyambutnya dengan hangat. Suatu hari, saat Ibu Sari sedang di kebun, ia melihat bunga-bunga yang mulai bermekaran. Keindahan alam seolah mengingatkannya akan harapan yang masih ada. Ia memutuskan untuk menulis surat kepada Dina, cucunya yang sangat ia rindukan. "Hai, sayang. Ibu rindu padamu. Semoga kita bisa bertemu segera," tulisnya dalam surat. Dengan penuh kasih, ia menggambarkan berbagai hal yang telah ia lakukan di desa dan mengajak Dina untuk datang berkunjung. Ibu Sari berharap surat itu bisa menjalin kembali ikatan kasih yang mungkin telah pudar di antara mereka. "Aku tidak ingin merindukanmu terus-menerus, sayang," pikirnya, sambil membayangkan senyuman Dina yang manis. Beberapa minggu berlalu setelah Ibu Sari mengirimkan surat kepada Dina. Ia merasakan harapan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Setiap pagi, saat ia duduk di beranda sambil menikmati secangkir teh hangat, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan cucunya. "Apakah Dina sudah mendapatkan suratku?" ditanyanya dalam hati. Ibu Sari membayangkan betapa bahagianya jika Dina bisa datang dan menghabiskan waktu bersamanya. Ia merindukan tawa ceria cucunya, cara Dina bercerita tentang sekolahnya, dan semua kenangan manis yang pernah mereka lalui. Sayangnya, kesibukan anak-anak dan jarak yang memisahkan mereka membuat kerinduan itu semakin dalam. Di desa, Ibu Sari mulai terlibat dalam berbagai kegiatan. Ia menjadi sukarelawan di komunitas setempat, membantu mengajar anak-anak membaca dan menulis. Setiap kali ia melihat senyum di wajah anak-anak yang berhasil memahami pelajaran, hatinya terasa hangat. Mungkin inilah cara ibu bisa menemukan kebahagiaan, pikirnya. Ia tidak hanya mengisi waktu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, di tengah semua kesibukan itu, rasa rindu akan Dina tetap ada. Ibu Sari seringkali teringat akan kenangan saat ia dan Dina menghabiskan waktu bersama, bermain di taman dan menikmati hari-hari cerah. Suatu sore, ketika Ibu Sari sedang membersihkan kebun, ponselnya tiba-tiba berdering. Suara dering itu membuat hatinya berdebar. Ia segera mengambil ponselnya dan melihat pesan masuk dari Nina. "Ibu, maafkan kami. Kami terlalu sibuk.
Budi dan aku akan datang ke desa akhir pekan ini. Kami merindukan ibu, tulis Nina. Membaca pesan itu, air mata haru menggenang di mata Ibu Sari. Alhamdulillah, mereka masih ingat padaku, ucapnya dengan penuh syukur. Rindu yang selama ini terpendam seolah terbayar lunas dalam sekejap. Ia mulai merencanakan dengan semangat untuk menyambut kedatangan anak-anaknya. Keesokan harinya, Ibu Sari mulai menyiapkan rumahnya untuk kedatangan Budi dan Nina. Ia membersihkan setiap sudut rumah, menyiapkan makanan kesukaan mereka, serta menyusun rencana untuk menghabiskan waktu bersama. Aku ingin membuat momen berharga, ia pikirnya, sembari membayangkan tawa dan kebahagiaan yang akan kembali mengisi rumahnya. Ia merasa bersemangat dan tidak sabar menunggu kedatangan mereka. Dalam benaknya, ia sudah merencanakan banyak hal untuk dilakukan bersama, memasak bersama, berbincang-bincang, dan mungkin membawa Dina ke taman tempat mereka biasa bermain. Saat hari yang ditunggu-tunggu tiba, Ibu Sari menanti di depan rumah dengan penuh harap. Ketika mobil Budi dan Nina akhirnya muncul di jalan, jantungnya berdebar kencang. Ketika mereka melangkah keluar dari mobil, Ibu Sari langsung berlari menyambut mereka. Pelukan hangat antara mereka seolah menghapus semua rasa rindu dan kesedihan yang telah menguar. "Ibu, kami sangat merindukanmu," kata Budi sambil memeluk Ibu Sari erat-erat. Ibu Sari merasakan kehangatan cinta yang selama ini ia rindukan. "Ibu juga, Nak. Jangan pernah merasa bahwa ibu tidak berarti. Ibu selalu mencintai kalian," jawab Ibu Sari dengan penuh kasih, air mata haru mengalir di pipinya. Momen kebersamaan itu adalah pengingat bahwa meskipun hidup bisa sangat sibuk, cinta keluarga selalu bisa menyatukan mereka. Kisah Ibu Sari dan anak-anaknya berlanjut dengan penuh kehangatan saat mereka berkumpul di rumah. Setelah pelukan yang penuh kasih itu, mereka duduk bersama di meja makan, menikmati hidangan yang telah disiapkan dengan penuh cinta. Ibu Sari menyiapkan makanan kesukaan mereka, seperti nasi goreng spesial dan kue lapis yang selalu menjadi favorit. "Ibu, ini enak sekali," seru Nina sambil mengambil suapan kedua. Ibu Sari tersenyum bangga melihat anak-anaknya menikmati makanan yang ia buat. "Ibu senang kalian suka, Nak. Ini semua untuk kalian," ujarnya, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan saat melihat mereka tersenyum. Setelah makan, mereka menghabiskan waktu di ruang tamu, bercerita dan berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Budi mulai menceritakan mengenai proyek besar yang sedang ia kerjakan di kantor. "Ibu, proyek ini sangat penting bagi karirku. Aku harus benar-benar fokus," katanya dengan semangat. Sementara itu, Nina bercerita tentang presentasi yang berhasil ia lakukan dan bagaimana ia mendapatkan pujian dari atasannya. "Aku merasa bangga, Ibu. Semuanya berbuah manis," ujarnya dengan senyum lebar. Ibu Sari mendengarkan penuh perhatian, merasa bangga atas pencapaian anak-anaknya meski hatinya terasa sedikit kesepian ketika mereka membahas kesibukan yang mengisi hari-hari mereka. Tak lama kemudian, Ibu Sari menyempatkan diri untuk bertanya tentang cucunya, Dina. "Bagaimana dengan Dina? Apakah dia baik-baik saja?" ditanyanya, rindu akan suara tawa cucunya. Budi dan Nina saling bertukar pandang sebelum Budi menjawab, "Dina baik, Ibu. Dia baru saja merayakan ulang tahun yang ke-10. Mendengar itu, hati Ibu Sari bergetar. "Kenapa kita tidak mengundangnya untuk datang ke sini?" usulnya. Nina tersenyum, "Itu ide yang bagus, Ibu. Kita bisa merayakan bersama." Ibu Sari merasa semangatnya kembali. Ia tidak sabar untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama cucunya, merasakan cinta yang telah lama terpendam. Setelah diskusi itu, Ibu Sari merasa seolah beban yang menggerogoti hatinya sedikit berkurang. Mereka melanjutkan malam dengan berbagi tawa dan kenangan masa lalu. Ibu Sari menceritakan kisah-kisah lucu dari masa kecil Budi dan Nina, dan bagaimana mereka selalu berkelahi satu sama lain, hanya untuk berakhir dengan pelukan. "Aku ingat saat kita terjebak dalam hujan saat pergi ke taman. Kalian berdua berlari dan jatuh ke genangan air," dikenangnya sambil tertawa. Budi dan Nina ikut tertawa, mengenang momen-momen indah yang pernah mereka lewati. "Ibu selalu tahu cara membuat kita tertawa," kata Budi dengan senyuman, membuat Ibu Sari merasa dihargai.
Malam itu, saat mereka bersantai di bawah cahaya lampu yang hangat, Ibu Sari menyadari betapa berartinya keluarga bagi hidupnya. "Aku sangat bersyukur memiliki kalian di hidupku," ia ucapnya sambil menatap anak-anaknya. Budi dan Nina saling memandang, lalu Nina berbicara, "Kami juga, Ibu. Kami akan berusaha lebih keras untuk tidak melupakan waktu bersama." Janji itu membuat Ibu Sari merasa lega dan bahagia. Ia tahu bahwa meskipun kesibukan seringkali menghalangi, cinta yang mereka miliki akan selalu bisa menyatukan mereka kembali. Dalam hati, ia berdoa agar kedekatan ini bisa terus terjaga dan tumbuh seiring waktu, sehingga tidak ada lagi rasa rindu yang menyakitkan di antara mereka.